Now we will start the seminar, and the seminar will be conducted in Bahasa Indonesia. Hope Dr. Sian also understand in Indonesia, ya. I very appreciate to Captain Sian want to join our seminar. This seminar just to share about the what Mrs. Sylvia has learned in positive psychology. I have here that Mr. Captain Sian also the mastery in positive psychology. That's why Ibu Sylvia promote to us. We can invite Captain Sian because this very special. Captain Sian. Yes. Okay. Thank you, ya, Captain Sian. Thank you. Thank you. Yeah. Okay. I pardon to introduce the speaker, ya. Good morning, selamat pagi Bapak Ibu, teman-teman yang sudah hadir di dalam mini seminar kali ini. Ya, we have 3 guest speaker, ya. First, Dr. Sian, Captain Sian, we can call Captain Sian, ya, Bapak Ibu, Mbak Mas. Dan yang kedua adalah Ibu Yunia. Halo Ibu Yunia, selamat pagi. Halo. Bu Yunia. Selamat pagi Pak Tommy. Ya, selamat pagi. Terima kasih sudah join bersama Captain Sian. Dan yang ketiga adalah Ibu Sylvia. Selamat pagi, Bu Sylvia. Selamat pagi, Pak Tommy. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi semuanya. Terima kasih, Bu Sylvia, sudah mencoba mempersiapkan acara ini. Ini juga kemarin Bu Sylvia sampaikan Bu Susi ikut warawiri untuk acara ini. Terima kasih ya, Bu Susi. Ya, nanti teman-teman yang di belakang kamera, mungkin sesekali kita diskusi, kita harapkan partisipasinya. Jadi salah satu syarat untuk mendapatkan sertifikat itu perlu aktif, ya. Aktif nanti di chat atau di kamera supaya sah dapat sertifikat. Tapi kalau cuma off cam saja itu belum bisa dapat sertifikat. Ya, baik, saya izin perkenalkan ketiga narasumber. First, the first speaker is Captain Sian, Dr. Sian Morty, ya, Dr. Sian Morty. How we spell Morty? Morty, ya, Murti or Murti, ya, Dr. Sian, ya. Kapten Sian adalah pendiri dan CEO dari Tim Coach Internasional, penyedia solusi pembelajaran dan pengembangan yang telah memfasilitasi lokakarya dan sesi pembelajaran di Malaysia, Thailand, Brunei, Singapura, Bangladesh, India, Sri Lanka, Indonesia, Myanmar, Taiwan, China, Maladewa, Vietnam, and Swiss. Wow, very broad experience, Captain Sian. We glad to invite you to this seminar. And Captain Sian also pelatih internasional, fasilitator, dan pelatih eksekutif. The late 20 years, 20 tahun terakhir telah melatih berbagai aspek kepemimpinan, pengembangan tim, dan pelatihan kinerja di kawasan Asia. Beliau juga penulis coaching with Respect, right, Captain Sian? Yang tersedia dalam bahasa Inggris, Spanyol, dan Burma. Captain Sian adalah Presiden Global untuk pembinaan asosiasi internasional untuk periode 2020-2021. Oke.
academic qualification, Captain Sian adalah doktor in filosofi, doktor filosofi, business administration ya. Area of research, executive coaching, benefits on small and medium enterprise entrepreneurs in Malaysia. A case study in Klang Valley. Okay, Dr. Sian, would you give additional information about yourself, Dr. Sian or Captain Sian? It's enough. Oh, still mute. Enough, Yeah. enough. That's a lot. Enough ya. Enough. Enough ya. Enough. Okay. And I will continue to the next speaker ya, Dr. Sian ya. And the second speaker, thank you Dr. Sian. The second speaker is Ibu Yunia Setiawati, pendiri, founder and entrepreneur. Jadi pendiri dari grosir camilan Anugrah di Cianjur, sudah 10 tahun berdiri. Benar Ibu Yunia? Lengkapnya Ibu Yunia Setiawati. Benar ya? Halo Benar. Bu Yunia. Halo Pak. Ya, Iya. benar. Iya. Ya, beliau seorang entrepreneur dan founder dari grosir camilan. Jadi nanti kalau main-main ke Cianjur, ada toko Anugrah, ada ini toko. Hampir. Ini berupa apa ini Bu? Apa bisnisnya kayak grosiran gitu ya? Iya, ini grosir camilan. Kalau Bapak lihat ke supermarket tuh suka ada yang jual camilan kayak kuping gajah, gabus keju, apa. Yang di supermarket suka itu biasanya belinya dari saya gitu Pak. Rupanya Ibu yang itu ya, suppliernya. Kalau saya lihat-lihat supermarket itu, ternyata langsung ini berkenalan dengan Ibu Yunia. Terima kasih ya Bu Yunia sudah hadir. Ya, sama-sama Pak. Iya, oke. Beliau juga berpengalaman sebagai akuntan di berbagai industri dan di sela-sela kesibukan beliau juga suka menulis buku tentang cerita anak. Buku apa ini Bu? Ada cerita apa ini? Buku cerita anak ini. Ini gini Pak, saya kebetulan suka belajar sendiri gitu loh Pak ya. Oke. Selalu pengen tahu gitu kalau orang bisa bikin buku. Terus kebetulan saya senang menulis juga, jadi akhirnya saya pelajari cara membuat buku cerita anak. Jadi saya belajar Canva design gitu ya Pak ya. Jadi saya bisa bikin buku cerita. Sebenarnya bukan buku cerita anak aja sih ya, buku apapun lah ya kalau kita mau bikin bisa gitu. Iya, oke. Baik Bu. Nah itu Ibu suka ya menulis buku cerita anak ya. Oke. Terima kasih Bu Yunia. Nah ini Bu Yunia punya academic qualification. Beliau latar belakang pendidikan dari akunting Semea Negeri Bogor tahun 1991. Berarti 31 tahun yang lalu ya Bu ya. Semea akunting ya. Beberapa kursus ada Bon A, ya Bon B. Ya, silakan Bu. Saya ini satu angkatan sama Silvi Pak, teman SD SMP. Oh gitu, jadi ini sahabat karib rupanya dengan Bu Sylvia. Iya, pantesan. Tadi auranya sangat ini harmonis, saling bekerja sama. Jadi Bu Sylvia, Bu Yunia ada ngambil kursus Bon A, Bon B, komputer, public speaking, copywriting, content creator. Wah, ini yang dibutuhkan ini hari-hari gini, content creator. Enggak sih sebenarnya Pak, ini hanya kursus-kursus biasa aja, enggak saya dalamin gimana. Saya lebih suka belajar otodidak sih sebenarnya. Oh, ini hanya belajar kulit-kulitnya aja Pak gitu. Ya, bagaimanapun inilah nanti boleh sharing-sharing lah ini Bu Yunia. Kulit-kulitnya Iya, tapi Ibu udah sudah flourishing ini. Ada lagi Bu mau ditambahkan informasi mengenai Ibu Yunia? Sepertinya cukup Pak. Cukup? Oke, ya baik. Dan terakhir ini informasi tentang narasumber ketiga, Ibu Sylvia Teresia. Halo Bu Sylvia. Halo Pak, selamat pagi Pak Tommy. Selamat pagi Bu Sylvia. Ya, terima kasih. Ini Bu Sylvia
mahasiswa kita ya, sudah tidak asing lagi mahasiswa, tapi beliau sebetulnya sudah pengalaman, sudah melebihi mahasiswa kemana-mana. Oke, saya perkenalkan, beliau seorang profesional lebih dari 30 tahun di bidang service management, pendidikan dan pengembangan SDM. Kemudian pernah juga berpengalaman sebagai program director Indonesia. Oh, ini dengan Captain Sean ya, di tim coach internasional Indonesia ya, Bu Sylvia ya. Iya, iya Jadi Bu Pak. Sylvia sebagai program director. Ya, oke, cocok lah kalau gitu. Kemudian ini yang tidak terungkap sebelumnya, saya baru tahu sekarang kalau Bu Sylvia itu suka mengkompos sebagai komposer lagu-lagu rohani Kristiani ya. Iya, Pak. Jangan-jangan ini udah viral di YouTube ini tentang lagu-lagunya Bu Sylvia. Belum, kebetulan belum Pak. Ya, nanti boleh sharing-sharing ya Bu ya, lagu-lagu rohani. Boleh Pak, boleh Pak. Kristiani. Oke, Ibu juga sebagai penulis buku apa ini Bu? Antologi Pak. Jadi menulis bersama. Iya Pak. Oh, oke. Ya. Dengan judul Berani Bermimpi Besar dan Filosofi Uang ya. Ya, 2 buku. Ya, 2 buku. Ini Dua buku. Berani bermimpi besar, dan kemudian buku satu lagi Filosofi Uang. Oh, oke. Ini perlu dibaca nih, karena kita kadang-kadang masalah dengan keuangan ini. Jadi perlu mengetahui filosofi uang. Oke, Ya, Bu. Itu tentang pengalaman Bu Sylvia. Kemudian tambahan informasi, Bu Sylvia punya kualifikasi akademik. Saat ini beliau sedang menyelesaikan magister, sebetulnya sudah menyelesaikan tesis ya Bu ya? Sudah Pak. Publikasi udah juga ya? Sudah Pak, PKM sudah. PKM juga sudah. Jadi ini aja Bu ya, sambil nunggu yudisium ini sifatnya. Sambil nunggu yudisium. Oke Bu. Kemudian beliau menamatkan sarjana dari Universitas Mercu Buana, Ya. sama-sama di Jakarta Barat, Ya. sama satu lokasi Jakarta Barat dengan Universitas Tarumanagara. Dan juga beliau ambil training advanced leadership. Apa ini Bu? Hagai Internasional. Iya. Maui, Hawaii, USA. Iya. Okay. Iya Pak. Ini tentang itu ya, tentang kepemimpinan ya Bu ya. Tentang kepemimpinan Pak, bagaimana seorang pemimpin bisa lebih efektif. Jadi bukan hanya di satu region, tapi di berbagai aspek gitu. Jadi ini general, ya. Oke. Pantas kelihatan ini ketemuannya Bu Sylvia kalau di kelas. Maksudnya saya kenal Ibu Sylvia itu ini orangnya itulah inisiatif, proaktif gitu lah. Oke. Baik, demikian Bapak Ibu, teman-teman yang hadir di Zoom kali ini. Demikian perkenalan kita kepada untuk Bapak Captain Sean, Ibu Yunia, dan Ibu Sylvia. Saya izin memperkenalkan diri dari Universitas Tarumanagara, mewakili program studi Magister Psikologi. Jadi, mengapa kita ada di dalam webinar ini? Kita mengadakan di webinar ini sebagai bagian dari mata kuliah aplikasi psikologi positif. Jadi kebetulan Ibu Sylvia adalah peserta dari mata kuliah aplikasi psikologi positif, dan salah satu tugas akhir mata kuliah ini adalah mencoba mengidentifikasi sosok yang menjadi role model lah di lingkungannya. Kebetulan di sini Bu Yunia sebagai sosok role model yang sudah berkenan hadir. Terima kasih ya Bu Yunia ya. Terima kasih sama-sama Pak. Iya, ini anggaplah juga undangan dari Universitas Tarumanagara. Kemudian Bu Sylvia punya ngobrol. Ini saya kebetulan kenal juga, ini ada Captain Sean yang merupakan tokoh dari tim coach internasional ya, tim coach internasional, dan itu sangat cocok dengan psikologi positif.
ya udah kalau gitu kita undang Bu. Jadi terima kasih Kapten Sean sudah berkenan diundang. Jadi ini dalam rangka sebetulnya tugas mata kuliah dari Universitas Tarumanegara program studi Magister Psikologi. Nah, mohon izin saya perkenalkan kepada Bapak Ibu yang hadir, Mbak Mas yang hadir dalam seminar ini. Ini seminar lah ya. Ini Universitas Tarumanegara saat ini sudah berusia 62 tahun. 62 year. The old of Universitas Tarumanegara. Not University of not Tarumanegara University, but University of Tarumanegara, because the spell Pak Rektor want to ask spell Untar, so Universitas Tarumanegara. And di program studi di Tarumanegara ini ada 29 program studi. Kami adalah salah satu dari 29 program studi tersebut, dan Ibu Sylvia ada di program studi Magister Psikologi Sains yang saat ini akreditasinya adalah A. Gitu ya. Jadi ini mudah-mudahan kita tetap bisa mempertahankan akreditasi A. Tidak mudah untuk mendapatkan akreditasi A. Perlu perjuangan kita semua, dan ini adalah salah satu bentuk supaya mencerminkan kita memang akreditasi A ini tidak cuma sekedar nama, status, tapi juga memang kita melakukan aktivitas-aktivitas PKM, publikasi untuk realisasi hasil belajar. Nah, nanti Bapak Ibu, Mbak Mas, teman-teman yang sekiranya berminat untuk misalnya bertanya lebih lanjut tentang Universitas Tarumanegara, bisa membuka website untar.ac.id, untar.ac.id. Nah, di situ bisa dilihat profil Universitas Tarumanegara. Baiklah, waktu terus berjalan ya. Ini sudah lebih beberapa menit dari jadwal. Kita akan menikmati presentasi tentang values and strength untuk pertama ya, dari Ibu Sylvia dulu, nanti baru Kapten Sean, baru Bu Yunia, baru kita review ya. Mungkin Ibu Sylvia sudah persiapan, sudah berkenan untuk sharing? Iya. Baik, silakan Bu Sylvia, terima kasih. Terima kasih Pak Tommy, izin untuk share screen ya Pak ya. Ya. Oke, baik. Bapak Ibu sekalian, yang terhormat Pak Tommy Suryasa selaku Kaprodi dari Fakultas Psikologi Universitas Tarumanegara, yang terhormat Kapten Sean sebagai narasumber, dan juga Ibu Yunia, yang terkasih teman-teman sekalian yang hadir di sesi webinar mini pagi hari ini. Izinkan saya untuk berbagi sedikit dari apa yang sudah saya pelajari di psikologi, khususnya psikologi positif. Ya. Jadi hari ini tema yang saya angkat adalah membangun bisnis dengan kekuatan karakter positif. Ya. Positive psychology itu kalau kita telaah dari teorinya, kalau kita melihat atau mendengar psikologi, pada umumnya orang akan langsung terarah atau orang langsung akan berpikir bahwa psikologi itu identik dengan abnormal. Jadi orang akan lihat, in many ways, in many times when I talk about psychology, and then people will direct thinking about abnormality, yeah. But actually, academically, psikologi ternyata ada juga yang namanya psikologi positif, gitu. Di mana psikologi positif ini adalah studi ilmiah tentang kekuatan dan kebajikan yang memungkinkan individu dan komunitas untuk berkembang, jadi untuk develop. Dan bidang ini didasarkan pada keyakinan bahwa orang itu ingin menjalani kehidupan yang bermakna dan memuaskan, ya, untuk mengembangkan apa yang terbaik di dalam diri mereka dan untuk meningkatkan pengalaman mereka tentang cinta, pekerjaan, dan bermain. Ini diungkap oleh Pusat Psikologi Positif di University of Pennsylvania.
Oke, positif psikologi ini berfokus kepada studi virtue dan strength. Jadi teori dari psikologi positif ini dicetuskan oleh tokoh psikologis yaitu Martin Seligman dari University of Pennsylvania dan Christopher Peterson dari University of Michigan in Ann Arbor. Nah, ini saya kutip dari buku penulis Indonesia Bapak Arif yang dipublikasikan di tahun 2016. Jadi fokusnya adalah kepada virtue dan strength. Positive psychology itu kata kuncinya adalah thrive atau flourishing atau authentic happiness. Apa sih yang dimaksud dengan authentic happiness tersebut? Dikatakan bahwa authentic happiness ini merupakan tujuan akhir dari keberadaan manusia. Jadi semua aktivitas, kerja, upaya manusia pada akhirnya selalu mengarah pada upaya mencari atau mencapai atau untuk menjadi bahagia. Ya, ketika bicara tentang bahagia, saya percaya tidak ada yang tidak mengenal kata bahagia. Tapi apakah setiap orang itu sudah bahagia? Nah, itu yang menjadi pertanyaan. Sasaran dari psikologi positif ini ada 3, yaitu level pengalaman subjektif atau positive emotion, yang kedua adalah level traits atau virtue dan strengths, dan yang ketiga adalah level institusi, di mana level ini terdiri atas positive institution seperti pernikahan, komunitas, sekolah, politik, industri organisasi, dan lain-lainnya. Hal ini diungkapkan oleh Seligman dan Snyder. Nah, tadi kita sudah lihat bahwa definisi dari authentic happiness adalah bahwa setiap orang itu pada akhirnya tujuannya adalah bahagia. Benar atau tidak, kita bisa melihat. Saya ingin sharing sesuatu hari ini. Saya berharap bahwa setiap kita bisa terlibat aktif. Sebentar lagi teman-teman dari multimedia akan memberikan kesempatan untuk setiap kita untuk mengisi. Jadi kita bikin sedikit, ini ya, boleh ya Pak Tommy, kita bikin survei sedikit pagi ini. Oh, iya, bagus Bu. Ya, boleh. Kita mau Silakan. survei. Jadi teman-teman tolong bisa dikeluarkan pertanyaannya. Saya harap setiap kita akan menjawab. Anda boleh nanti akses di handphone Anda. Ada link yang akan diberikan. Silakan multimedia. Boleh dibagikan slide-nya. Klik link itu Bu ya? Link Ya. Oke. Oke. Boleh dibagikan linknya? Udah dibagikan. Oh, sudah ya. Oke. Iya. Silakan Bapak Ibu, Mbak Mas. Mbak Silakan. Sis, Ya. Mas Bro. Silakan diisi. Ada bacaannya Slido gitu Bu ya? Slido. Iya, betul. Apakah semua sudah bisa akses? Mudah-mudahan sudah. Oke. Daniel, dibagikan linknya kemana, Neil? Di sini ya? Meeting chat. Oke, sudah? Ya. Teman-teman sudah tahu bagaimana caranya? Oke, coba boleh tolong multimedia dibantu. Mungkin ada yang belum. Itu dia. Baru 4 orang. Kita ada berapa orang ya? Ada 16 dengan saya, 16. Oke. Sudah 5 orang. Kita masih tunggu dulu. Bagaimana dengan yang lain? Apakah ada kesulitan? Oke, sudah ada 6 orang. Sudah ada 7 orang. Sudah ada 7 orang. Kita masih tunggu. Ya. Boleh Pak Tommy tunggu lagi sedikit lagi? Boleh Bu. Ya. Boleh. Iya, silakan. Jadi aplikasi ini namanya Slido Bu ya? Slido Pak. Oke, jadi bisa untuk respons, langsung bisa dilihat juga. Langsung bisa dilihat, betul. Oke. Sudah berapa yang ini? Ayo. Ada 8 orang. Bagaimana dengan yang lain? 8 orang.
Mungkin kuotanya quorumnya 50% ya. 17 bagi 2 berarti 9 orang lah. 9 Ya. orang. Ini udah 10 orang. Oke, sudah 10 orang. Mungkin kita boleh lah ya Pak, 10 orang kita langsung review aja ya. Oke, Boleh. kalau kita hari ini ada 17 orang, 10 orang mengatakan pada pagi hari itu bangun, yang dipikirkan adalah hal yang positif. Yes, oke, baik. Coba bagaimana dengan pertanyaan yang kedua? Oke. Silahkan. So Captain Sean, we are doing survey. The question was asking about what was your thinking first in the morning when you got up. So it was 10 people saying positive thought. Right, now number 2. Baru 4, ya. Kita tunggu lagi. Sudah 8, ya, 88%. Masih ada? Oh, tidak tahu ada 13%. Oke. Ya, baik. Kita lanjut sekarang ke pertanyaan ketiga. Oke. Oke. Ada 17% yang bilang tidak jelas. Oke. Ini yang kita mau lihat. Ya, nggak apa-apa ya Pak ya. Kita justru mau lihat. Nah, mudah-mudahan hari ini teman-teman yang memilih tidak jelas akan mendapatkan insight sehingga setelah webinar ini Anda bisa mengenal diri Anda lebih. Ya, baik. Terima kasih Daniel. Baik, nah sekarang kita akan coba, saya kembali kepada share screen saya. Ya, jadi tadi dikatakan ada teman-teman yang tidak jelas dengan dirinya. Nah, tidak jelas ini ternyata ada satu teori yang mengatakan demikian. Namanya Johari Window Theory. Betul, ternyata tidak semua orang itu tahu dirinya karena Johari Window ini membagi 4 area tentang diri atau tentang individu. Bahwa ternyata ada loh di dalam diri kita ini yang open area di mana kita tahu tentang kita, orang lain tahu tentang kita, tapi ada juga area yang blind area di mana kita tidak tahu tentang siapa kita dan orang lain juga tidak tahu siapa kita. Lalu ada satu area lagi yang mengatakan bahwa kita tahu diri kita, tapi orang lain tidak tahu. Nah, ada juga area yang kita tahu, jadi kita tahu, orang lain tidak tahu, kita tidak tahu, lalu kemudian kita tahu orang lain tidak tahu, dan orang lain tahu tentang kita, tapi kita tidak tahu. Nah, ada area-area yang mana kita tidak tahu diri kita, itu yang menjadi PR untuk setiap kita. Bagaimana mungkin orang lain bisa mengetahui kita, tapi kita nggak ngerti, kita nggak kenal diri kita. Ternyata itu ada. Nah, survei barusan ternyata membuktikan bahwa benar ya Pak Tommy dan teman-teman, ternyata ada juga yang nggak jelas. Berarti teori ini terbukti, gitu ya? Benar. Benar ya? Baik. Ya. Lalu bagaimana untuk mengenal diri kita? Nah, Seligman mengeluarkan teori yang berkata tentang character strength dan virtue. Di mana teori ini menjelaskan tentang ada 6 value dan ada atau 6 nilai dan ada 24 karakter. Sebetulnya itu ada di dalam diri individu. Hanya kemunculannya itu yang berbeda satu dengan yang lain. Nah, value yang ada di dalam diri itu apa sih? Ada wisdom, ada kebijaksanaan dan pengetahuan. Di mana di dalamnya itu ada love of learning ya, jadi kemauan untuk belajar, ada perspektif, terus kemudian ada judgment, ada creativity, ada curiosity,
Lalu ada value yang kedua, ada humanity, di mana di dalamnya ada loving kindness dan social intelligence. Yang ketiga ada justice value-nya, dan di dalamnya ada teamwork, leadership, dan fairness. Kemudian ada temperance, di mana di dalamnya adalah humility, prudence, forgiveness, dan self-regulation. Kemudian ada transcendence, yaitu appreciation of beauty. Jadi kita menghargai keindahan dan excellency. Kemudian ada spiritual, ada rasa bersyukur, gratitude, ada humor dan harapan atau hope. Nah, yang keenam adalah courage, di mana di dalamnya itu ada zest, gairah ya, zest itu semangat ya. Ada keberanian, bravery, ada kejujuran, honesty, dan ada perseverance atau perseverance itu ketekunan ya. Nah, ya. Lalu apa sih yang dimaksud dengan virtue itu? Nah, di sini dikatakan bahwa virtue itu adalah bagian dari karakter seseorang yang mengindikasikan adanya moralitas, yaitu kejernihan untuk membedakan dengan jelas mana baik, mana yang buruk. Pilihan ini adalah tegas, jadi baik, buruk. Nggak ada bias di sini. Nah, kemudian dikatakan bahwa karakter ini juga merupakan suatu kristalisasi atau ya, itu kristalisasi dari seluruh perjalanan hidup seseorang. Baik suka deritanya, pembelajaran yang diserapnya, pilihan-pilihan yang diambilnya, relasional dia dengan orang lain, dan juga dari pendidikan. Dan seterusnya, yang membentuk identitas sejati. Jadi ada ya ternyata identitas sejati dari seseorang, atau core self atau true self-nya. Nggak pura-pura gitu, bukan topeng, bukan persona, bukan false self. Ya, kita masih bisa lihat mungkin di luar sana, mungkin masih bisa lihat ada yang suka berpura-pura, masih ada yang pakai topeng. Ya mungkin karena dia belum mengenal tentang core-nya. Kadang-kadang mungkin karena tidak ada yang memberitahu tentang core-nya, tidak ada yang kasih tahu bridging untuk cara menemukan core self-nya. Jadi ini yang kita syukuri bahwa hari ini teman-teman yang ada di sini, mungkin kita akan belajar bersama-sama tentang mengenal diri kita, bagi khususnya teman-teman yang tadi ada sekian belas persen yang masih punya keraguan-raguan tentang dirinya. Nah, kemudian di karakter ini juga ya, ini bukan topeng yang dikenakan, sehingga kita harus menyesuaikan diri dengan tuntutan sosial. Tapi kita tidak bisa memungkiri bahwa di dalam kehidupan sosial kerap kali atau many times in the society we being conditioned to be like make people happy. So sometimes we do something that actually we don't want to do just because we want to be accepted by the society, and then we do that. Kita pakai topeng, kita menyenangkan orang lain. Padahal kita tahu bahwa kita tidak bisa menyenangkan setiap orang. Kita akan capek, kelelahan, dan kita nggak akan fulfill itu. Ya, jadi di sini karakter ini adalah merupakan jawaban konkret dari pertanyaan siapa aku. Gitu. Nah, virtue ini bicara tentang nilai. Yang paling mudah untuk ditangkap adalah virtue garam. Kita semua sudah tahu, khususnya ibu-ibu yang biasa di dapur, kita tahu bahwa garam itu adalah untuk membuat sesuatu menjadi asin. Karena dia untuk menjadi asin. Nah, jika saja garam tidak lagi menjadi asin, maka virtue-nya itu hilang. Gitu. Nah, demikian juga dengan manusia. Virtue-nya saya apa ya? Gitu. Supaya virtue saya ini bisa dimunculkan di dalam perilaku. Nah, virtue itu kalau menurut Aristoteles adalah tentang apa sesungguhnya yang kebaikan utama yang unik, yang dimaksud atau tujuan dari segala sesuatu. Baik, kita akan lanjut kepada strength. Strength ini serupa dengan traits, yaitu kecenderungan untuk berperilaku. Dan dia relatif menetap, di mana perilakunya akan dimunculkan di berbagai situasi dan kesempatan. Nah, karakter strength tidak sama dengan talent. Ya, strength itu dihargai pada dirinya sendiri, bukan pada apa yang dihasilkan. Jadi not what we do, tapi who we are, the being of us. Itu adalah the strength of the character. Jadi kita dihargai oleh kita apa adanya diri kita, bukan semata-mata dengan apa yang kita lakukan. Nah, contoh secara tradisional ya, ini dikatakan bahwa umumnya orang tua mendoakan dan mengharapkan strength bagi anak-anaknya. Ya. Jadi orang tua itu mengharapkan strength, kekuatan, itu bukan apa yang dilakukan anak-anak itu, tapi bagaimana mereka as a being itu memiliki strength tersebut. Ya, jadi ini merupakan virtue dan strength yang bisa saya bagikan.
Untuk lebih jelas mengetahui apa sebetulnya strength dan values tadi, kami menghadirkan pembicara atau narasumber ini sebagai role model yang nanti kita akan review bersama-sama apa sih sebenarnya value dan strength-nya dari para narasumber kita. Itu tujuannya, kenapa kita menghadirkan, supaya kita langsung, ini namanya experiential learning, kita akan melakukan observasi, ya, kita akan melihat apa yang disampaikan dan nanti kita akan review bersama-sama. Demikian Pak Tommy, Baik, presentasi saya. Atas waktunya dan kesempatannya saya ucapkan terima kasih. terima kasih Bu Sylvia. Sebelum kita lanjutkan ke Captain Sean dan Ibu Yunia, ada satu slide tadi yang menarik. Oh, Bu. Oke, baik, saya Itu share loh yang kembali. ada lingkaran-lingkaran itu. Mungkin nanti salah satu atau beberapa peserta di sini ada yang juga tertarik gitu ya. Ya. Jadi ya, nah yang ini karakter strength and virtue. Ya. Ini menarik sekali dan tadi Ibu juga sudah menyebutkan bahwa who am I itu sebetulnya adalah menemukan salah satu atau beberapa atau hal-hal yang ada seperti kue ini ya. Ini kayak kue tart dipotong 6 Bu ya. Iya. Disitulah sebetulnya salah satu dari itu adalah kita gitu ya. Saya, who am I itu saya gitu. Itu yang tadi saya tangkap. Jadi kadang-kadang kita tidak mengenal siapa diri kita. Kalau kita mengenal siapa diri kita bisa menggambarkan dengan salah satu atau beberapa dari virtue dan strength ini ya. Gitu ya Bu ya. Iya, betul Pak. Oke, itu hal yang pertama yang saya tangkap. Yang kedua, kalau kita mengenal diri kita, maka kita tidak kehabisan energi karena tidak sibuk berpura-pura gitu ya Bu ya. Betul Jadi, Pak. Mudah-mudahan Bapak Ibu, teman-teman, Mbak Mas, Bro and Sis bisa ya terinspirasi lah menemukan who am I tadi yang sudah disampaikan Bu Sylvia. Dengan kita menemukan siapa diri kita yang sejati, yang terbantu dari potongan ini ada courage, wisdom, knowledge, humanity, justice, temperance, sama transcendence ini. Mudah-mudahan teman-teman lebih hemat energi. Kalau teman-teman lebih hemat energi, mungkin tujuan kita untuk bahagia itu lebih mungkin dicapai ya. Tadi kan tujuan kita bahagia ya. Betul. Jadi biasanya orang tidak bahagia itu karena kehabisan energi. Kalau sudah lemes gitu, udah capek, udah tepar, udah ini nggak bisa menikmati kebahagiaan. Nah, mungkin gitu yang kita tangkap dari Bu Sylvia. Nanti kalau teman-teman ini boleh langsung tanya atau lanjut dulu ya? Lanjut dulu Pak, role modelnya lanjut dulu. Pak. Iya. Oke, kalau begitu teman-teman siapkan saja apa nanti yang mau ditanyakan. Bisa kepada Bu Sylvia, bisa kepada Kapten Sean, atau kepada Ibu Yunia. Oke, siapkan 1-2 pertanyaan atau 1-2 komentar supaya sah mendapatkan inilah apa? Ada tadi juga nanti juga disediain Bu Sylvia siapin voucher ya? Ada. Door prize. Okay. Door prize ya. Oh oke. Ya. Oke. Ada 5 door prize. Ada 5 door prize ya. Dan seluruhnya dapat sertifikat jika aktif ya, berpartisipasi. Ya. Selanjutnya berarti Kapten Sean ya. Kapten Sean. Ya, okay. Tapi sebelumnya kita akan putarkan dulu video ya Pak. Video, baik. Video Tim Coach Internasional. Silakan multimedia. Ya. Siap. Silakan. Terima kasih. We need to respect that individuals know what to do. We need to empower their thinking. We need to stop telling them what to think. My name is Shan Murthy. I'm the founder of Team Coach International. We do a lot of work in the areas of training, facilitation, and coaching.
We have 2 certification programs. One is the Certified Professional Coach program that comes along with the International Association of Coaching Certification Pathway. Coaching is, to me, supporting people to bring out the best in themselves with their answers and their vision and their possibilities. Coaching is about gaining clarity in what we want to do and to get from where we are to where we want to go. A non-judgmental conversation. Yeah, that's coaching for me. And we have got our Certified Facilitator program, which I partnered with great people of Finland. Our certificate is endorsed by the Finland Education Evaluation Center, FINEC. Facilitation is a great way of getting people to align, to share their thoughts and come to a common agreement. Facilitation is an amazing tool and process that allows us to take people from disharmony into a part of perfect alignment and clarity. For the skeptics who say that coaching and facilitation is not working, I would say try it. You will be surprised. The magic coaching creates, the magic facilitation creates. And I'm not just saying because I'm doing it, because we have got evidence that it works. I have been with Team Coach International since 2008. A few sessions on coaching, and recently I'm involved in this facilitation certification. I think by me choosing to embark on another journey with Team Coach, it has said it all. Team Coach International actually has opened up horizon boundaries. The things that I like is purely the program are well designed. It makes it very easy for me to understand. I believe it's very, very relevant in terms of personal as well as industry. We all have great experience with Team Coach so far and looking forward for more of their programs. Iya, baik. Sangat menggugah, Captain Sian, video tadi. Sangat very insightful. And for us, the coaching skill is very important, especially for psychologist candidate, ya. Or for every manager is very important, ya. To learn to give coaching, yeah, to give coaching is very important. Maybe please it's your time to support the material for Ibu Sylvia. Maybe you can campur in Indonesia and in English. Okay. Yeah. Okay. Yeah, please. Selamat pagi ya untuk para hadirin. Selamat pagi. I wish to thank Universitas Tarumanagara for inviting me and giving me this permission to share in this interesting webinar. Yeah. Sebabnya kalau diimbas ya, when I first started in business. Yeah. And when I fell in love with positive psychology, jadi bila Ibu Sylvia begitu, Pak Tommy pun very interested in positive psychology. I said, wow, this is the forum. This is the forum. I think this is what dunia, the world needs. Yes. Ya, jadi saya ingin permisi untuk berbicara present in English, bahasa Malaysia, bahasa Indonesia, campur-campur. It's okay. Agar tuan-tuan boleh faham dan I don't want to confuse anybody, but I think no problem, Captain Sian, because we want also to learn in English. Okay, so it's good. very insightful. We get the speaker like Captain Sian between Indonesia and English, so our English also terlatih. Okay. So what I will do is I will share my slides here, just a few slides.
Okay, can you see my slides? Clear, Captain. Yeah, okay. Clear, Captain. Latar belakang Team Coach International memang di-establish tahun 1999. We got 22 years of experience and kita punya focus area adalah kepimpinan, coaching, process facilitation, emotional intelligence dan team coaching. Ya, jadi kami sudah experience maybe now more than 20,000 participants yang kami telah share knowledge on these areas. Ya, and these are the 5 areas kita focus on, not so important, but you know we are proud. We are proud to be sharing our knowledge in the region. Dan very happy dan grateful to have Ibu Sylvia sebagai kami punya partner, ya, family di Indonesia. Ya, these are the countries that we have done, and kita pun ada strategic partners, ya, Petronas Leadership Center, Finland, Skills Sarawak, University Malaysia Terengganu. Kami sebagai practitioner selalu memandang bahawa partnership dengan educational institution with universities is important. Sebabnya practitioners tak ada masa untuk buat research. Practitioner jarang membuat study. Jadi impact kepada apa yang mereka share itu mungkin tidak jelas. Sebab itu bila kita partner dengan university, kami memperolehi expertise dalam research. Itu memang expertise mereka, ya. And of course kami bersyukur kerana dapat membuat MOU dengan Presidential Schools of Uzbekistan sebab the embassy di Malaysia saw us what we are doing untuk the education sector using coaching. Jadi mereka mengundang kami ke Uzbekistan dan mempunyai MOU dan Institut Pentadbiran Negara Intan or Institute of Public Administration Malaysia, we are creating them as center of coaching for kita punya public sector ataupun the federal government. Yeah. So this is our clientele. Yeah. Mungkin satu slide ni tak cukup, tetapi untuk memberi gambaran bahawa sektor-sektor yang kami share kami punya knowledge. Education with universities a lot. We train educators, yeah, on how to use coaching dalam education. Bukan saja directive method, tetapi enabling method, supaya students in universities start thinking rather than the professors always give them the solution. Yeah, of course, government and oil and gas, yeah. Manufacturing di Jakarta, kami memulakan coaching culture di Grab di Jakarta. Yeah, of course, not only Jakarta, Indonesia, Vietnam, and you know, in Malaysia, Singapore as well. Yeah, so this is a little bit of background what Team Coach is doing. Tetapi semua ini tidak berlaku overnight. Ya, sebab ya. My father was in the army. My uncle was in the army. So I was also in the army. Yeah. Tapi then after about 14 years, saya mula berfikir, ya, the question, ya, who am I? Who am I? Am I supposed to be just? I want to study. Yeah, I want to study. I was very interested dalam human development. Dari pasukan Zeni di Tentera Darat Malaysia, dia lebih kepada engineering, ya. And then I was not very keen in engineering. Jadi saya had a good opportunity with a multinational training organization. I was there as a manager. Then I took over as general manager untuk Malaysia dan Singapore, menggantikan seorang daripada British guy. And then tahun 97, 97, 98, economy challenge, the big financial what do you call it, problem, 97, 98. Crisis. Everything crashed down. When everything crashed down, and I was my principal daripada US dan daripada Australia, dia memberitahu saya, you know, you should continue and all that. But you know, it was interesting. That was my crossroad. I said, no, this is not. You know, digitalization is taking over a lot of things, and this business is
sunset business they call it, yeah. So I have to close down Singapore. Then saya mulakan my journey as an entrepreneur in the education field. Yeah, started as a small, we call it enterprise, just one person. Yeah, and started, and nobody wanted to take me because they say, "What is your experience in doing program?" Yeah, dan saya rasa kalau you tak beri saya experience, bagaimana saya mau gain experience? Jadi untuk start was very difficult. But thank God, my first project was for Brunei Shell. And selepas itu Deutsche Telekom, German and Telkom. Jadi di Malaysia bila dia tengok my track record I've done for international, mula business pick up. Tetapi bisnesnya pun up and down ya. Kalau dulu untuk family pergi ke ATM machine ya, tekan bulan-bulan masuk gaji. Sekarang ni tidak. No, there's no finance. So it was a struggle starting. Again, at that time I was not exposed to positive psychology. I was not. I was still new. Okay. But the struggle. Again, the question, who am I? Sebab untuk saya, strength, and if you look at the VIA, strength and all that, itu untuk saya lah, strength ni adalah dikurniakan oleh Creator. Yeah. Each one of us are special. Each one of us are beautiful. Each one of us are unique. Yeah. Jadi masing-masing, every individual has got their unique strength. There's no right or wrong who is better than the other. Tidak ya, kita semua manusia sama. Jadi I look at what actually my strength is. Jadi kalau inilah strength yang dikurniakan oleh Creator, maka saya harus menggunakan strength saya untuk live my journey. When I use my strength, I enjoy what I do. When I use my strength, the joy and happiness, macam Pak Tommy ni kan, kita gembira, happy all the time. Yes. I believe that happiness and joy comes from doing what you are meant to do. Ya, jadi Pak Tommy di universitas ya, jadi universitas. Mungkin itu adalah mission Pak Tommy. And Yunia has got our own mission, and Suzy has got her own mission. Ya, jadi this is where I started looking, and there was one I want to share with you. There was one incident. A corporate company minta proposal ya untuk training program. Jadi organisasi ini memang besar organisasi. Jadi saya beritahu pada partner saya, my partner is my wife, Grace. I said, ini syarikat besar, ini corporate besar. Jadi kita kena print proposal dalam color. Jadi bila tengok, printing ink sudah habis, A4 paper sudah habis, duit tak ada. Jadi kena buat decision, nak beli A4 paper dengan black ink ke atau macam mana ya. Jadi kami, isteri saya dan saya memang tak suka meminjam duit ya. Tetapi we sort of somehow or other we feel grateful, syukur dalam kita tengok pada tabung apa semua sekali cukup. Kita boleh beli printer ink color dan juga A4 paper. Jadi saya selalu bagi tahu kepada entrepreneur ya, bila kita tidak mengharungi challenges in life, then I don't think we makes us a better person. But going through that, and that is where when I discovered 15 years ago about coaching, and coaching ya, rakan-rakan di sini, coaching actually is based from positive psychology. Yes. Jadi saya sebagai founding affiliate with Institute of Coaching, which is based out of Harvard Medical dekat Harvard University, memang research all the research they do is in positive psychology. Jadi bila saya tengok kepada outcome of coaching,
I can really relate it to positive psychology. Don't Yes. focus on what you don't want. Focus on what you want. You know, jadi hidup saya daripada situ, you know, it transform. Looking at what is possible rather than what is not possible. Yeah. And moving forward all the time. Jadi untuk saya, you know, you see me now, I got, you know, my Team Coach International is regional, it is, you know, everywhere. But I started off, you know, in my, there was an office, I had to close down because the business was bad, and operate from a small table in my room. You know, and I have to, and my wife was very, very supportive. Although sometimes I design program, yeah, the light is on, and you know, she doesn't. Sometimes she tells me, "Go to sleep. Tomorrow morning you can work." You know, but you see, and that is why I believe that when we look at what is possible, rather than looking at what is not available, you know, and I think that helped me to grow our business. Jadi bila sekarang ni bila apa-apa yang kita nak, what I want, what I desire, if I don't have, I don't get it, it's okay, no stress. Like for example, if I give a proposal to a company and the company said, "Sorry, Sean, you do not get the project." For me, thank you. I'm grateful and thankful because you got no control over it. Yeah. Why worry about something you're not in control? What a waste of time. Yeah. Jadi look, for me, is looking at what I'm in control of. Yeah. What I can do. Yeah. Jadi I was, you know, I also attended a course in VIA, and when Sylvia mentioned about VIA and you know, talking about Tommy is very good in this, and I said, wow, you know, there's no coincidence that, you know, that we are going to share here, because I think this is wonderful, because it's a journey. Knowing ourselves is a journey. Yes. Sometimes, like what the Johari window says, you know, we all have got our blind spot, and I believe coaching can help us to uncover the blind spot, because at the end of the day, the wisdom is within us. Yeah, kita ada wisdom tu. Jadi in my whole journey of this business, because this is about business and kekuatan karakter positif, jadi I did not know that. I only did my VIA maybe maybe I did once, maybe about 5 years ago. Then I did another one about 2 years ago, 3 years ago, I think. Yeah, I did not know really that, or maybe my kekuatan karakter yang mendukung cara saya mengendalikan bisnes saya, cara saya memimpin my team, cara saya bergaul dengan siapa-siapa pun. Yeah, so even as the president, global president of International Association of Coaching, I had to lead, yeah, a group of different nationality. Dihantarnya email dalam bahasa Spanish, kena Google Translate dan hantar balik dalam bahasa Inggeris. The communication breakdown and all that. But the thing is, I always tell my board of governors, I said that let's look at what is possible, focus on the solution and not the problem. And thank you very much. Okay. Thank you very much, Captain Sean. I see, I see the way you sharing your experience, your life journey is very enthusiastic. I think this is the indication that you have found your strength, your virtue. If we found our strength or virtue, it's can terlihat, can shown by our the way we talk, we share. Ya, jadi Bapak Ibu teman-teman, Ibu Sylvia sudah menghadirkan Captain Sean
dan Ibu Yunia. Tadi Kapten Sian adalah salah satu contoh kasus dari sosok yang sudah menemukan strength-nya melalui via karakter survei. Mungkin sebelumnya juga beliau tidak tahu apa itu via karakter survei, tapi ini adalah beliau sosok yang sudah menemukan, ya itulah saya gitu. Pada saat ketemu itulah saya. Pada saat mengalami kejadian-kejadian sulit, kejadian-kejadian yang krisis, kejadian-kejadian di mana kita tidak ada sumber daya, beliau bisa solve itu problem. Jadi kasusnya benar-benar real. Terima kasih Bu Sylvia sudah mengundang sosok Kapten Sian yang bisa jadi contoh nyata dari positif psikologi yang memang kita bahas hari ini. Baik. Terima kasih Pak Tommy. Iya, itu kasus pertama, kasusnya Kapten Sian. Nanti teman-teman boleh tanya-tanya kepada Dr. Sian, kepada Kapten Sian dengan bisnis beliau ya. Bisnisnya tadi sudah di-share juga. Beliau punya bisnis, punya project yang namanya Tim Coach Internasional. Tadi kelihatan sudah mulai merambah ke sana kemari berbagai negara. Sekarang kita ke kasus kedua, Ibu Yunia. Jadi thank you ya Kapten Sian ya. Thank you very much for your sharing. Now we go to second case, Ibu Yunia. Maybe Ibu Yunina bersedia untuk sharing mengenai perjalanan hidup, bisnis atau apapun yang membuat kita yakin bahwa positif strength kita kalau ketemu itu memang bisa membuat kita kuat. Kita nggak akan kehabisan energi karena disitulah sumber daya kita. Ya, silakan Bu Yuni. Mungkin sebelumnya izin Bu Yunia untuk tim multimedia memutarkan ya videonya ya. Oke. Ya. Ya, silakan tim multimedia. Ya. Apakah ada suara? Sepertinya baru gambar, enggak ada suara. Atau memang gambar saja? Hanya gambar rupanya. Oh, gambar. Oke. Ya. Oke, ini berarti seputar bisnis Ibu Yunia ya. Latar belakang tadi itu grosirnya Ibu Cemilan ya, Cemilan Anugrah. Ya. Silakan. Tampaknya masih di mute Bu Yunia, masih termute. Masih termute. Ya. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada Universitas Tarumanegara yang sudah menjadikan saya sebagai narasumber, juga kepada Bapak Tommy Suyasa selaku Kepala Program Studi Program Psikologi, juga kepada Dr. Kapten Sian yang sudah ikut bergabung pada pagi hari ini, juga kepada sahabat saya Bu Sylvia Teresia yang sudah mempercayakan saya sebagai narasumber dalam psikologi positif ini. Saya berharap apa yang saya sampaikan bisa menjadi suatu insight yang baru buat kita semua. Kalau saya boleh cerita, tadi mungkin Bapak Ibu Saudara sudah melihat slide-slide yang menampilkan tokoh saya. Jadi kalau saya boleh cerita begini, saya sebenarnya itu hanya ibu rumah tangga biasa. Saya tidak kuliah, dan saya saat ini memiliki 4 orang putra. Kalau boleh nanti Nat tolong perlihatkan slide-nya. Oke, saya teruskan. Slide-nya belum ada. Belum ada, Bu. Belum ada ya. Oh ya.
Atau sambil nunggu? Oke, nggak apa-apa. Boleh. Oke, nggak apa-apa. Iya. Saya cuma mau cerita bahwa Iya, Bu. saya memiliki 4 orang anak. Jadi ketika saya lulus sekolah menengah kejuruan pada tahun 1991, saya langsung bekerja. Saya sempat bekerja di Bogor, lalu di Jakarta. Kurang lebih 5 tahun saya bekerja di dunia kerja itu. Kemudian saya memutuskan untuk keluar dari dunia kerja itu, lalu kemudian saya mengikuti suami saya yang kebetulan berprofesi sebagai pendeta di salah satu gereja Bethel Indonesia. Nah, inilah keempat anak saya. Ini yang pertama, yang kedua, lalu kemudian yang ketiga, dan yang keempatnya masih duduk di TK besar dan tahun ini mau masuk SD. Ya, oke. Singkat cerita, setelah saya meninggalkan dunia kerja itu karena saya memutuskan untuk menikah. Saya menikah dengan seorang hamba Tuhan, lalu kemudian kami melayani di desa. Kalau tepatnya itu di Ciseeng, Kahuripan, dekat Parung Bogor. Lalu kemudian perjalanan waktu, saya yang tadinya bekerja di dunia sekular, biasa hidup dengan gaji dan bisa membiayai diri sendiri lah ya Pak istilahnya. Tiba-tiba saya harus mengalami suatu perubahan yang benar-benar drastis. Saya benar-benar harus hidup bergantung dengan iman kepada Tuhan untuk membiayai kehidupan rumah tangga saya. Dan itu benar-benar perubahannya sangat-sangat, kalau boleh dibilang, kalau kita bukan panggilan, mungkin kita tidak kuat gitu. Karena ada saat di mana saya benar-benar nggak punya uang sama sekali, Pak. Dan ini bukan bohong ya, Pak. Nanti saya minta tolong kasih slide. Ya. Beberapa Jadi waktu yang lalu teman saya banyak peristiwa, banyak masa-masa yang sulit. Banyak masa-masa yang sulit. Dan itu sampai gini, Pak. Itu sampai kita mau beli makanan anak, bubur ayam saja nih Pak. Saya harus geser ranjang tempat tidur saya harus cari koin-koin. Berharap bahwa saya suatu hari bisa menemukan koin Rp500 atau Rp1.000 untuk beli bubur buat anak saya. Ini teman saya kirim foto ini, saya nangis lihat ini. Dia bilang ini foto, ini celengan saya nih katanya. Bentar lagi mau ditukerin dengan uang kertas, kita mau kayak buat makan lah atau apa. Saya nangis lihat ini. Karena apa? Karena kondisi saya waktu itu benar-benar yang cari uang 1 koin pun susah, Pak. Saya harus korek ranjang. Iya. Dan singkat cerita, karena kondisi yang seperti itu, saya berpikir apa yang harus saya lakukan untuk membantu perekonomian keluarga. Dan saya juga tidak mau nanti masa depan anak-anak saya akan seperti saya yang tidak kuliah. Sebenarnya saya tidak kuliah bukan karena saya tidak punya uang waktu itu, tapi karena saya memilih menikah muda dan mengikuti suami pelayanan di desa. Tetapi begitu saya mengambil keputusan untuk menikah dan masuk dalam pernikahan, ternyata saya baru sadar bahwa ini dunia pelayanan tidak sama dengan dunia sekular. Segala sesuatu saya mau beli, saya bisa beli gitu. Suami saya adalah tipe orang yang benar-benar mengandalkan Tuhan dan beriman. Dia tidak mengharapkan apa ya? Dia adalah seorang yang sangat ideal, yang berpikir bahwa pelayanan itu kita harus support dengan keuangan kita sendiri. Waktu saya bekerja, jadi saya sempat ada waktu yang gaji saya support buat pelayanan. Karena waktu itu pelayanan di desa, saya harus tiap minggu saya sewa mobil buat bawa pelayan, alat musik dan sebagainya. Dan seperti itu Pak. Jadi benar-benar saya mengadakan iman. Nah, lalu saya singkat cerita, saya cari cara bagaimana saya harus
membuat sesuatu yang akan bisa nanti menjadi bisnis yang akan membuat saya keluar dari situasi yang ekonomi yang sulit ini. Iya. Dan kebetulan saya senang belajar, saya senang sekali kotak-kotik komputer. Saya belajar otodidak, Pak. Pada waktu itu saya terinspirasi dengan seorang gadis desa dari Bandung. Kalau Bapak mungkin dengar atau ibu-ibu sekalian dengar, Bapak Ibu sini dengar, ada seorang yang bernama Ane Ahira. Dia dari seorang gadis desa yang kemudian bisa sukses di digital marketing. Perkiraan tahun berapa, Bu? Maaf. Itu perkiraan tahun berapa, masa-masa sulit itu dan masa-masa Ibu menemukan itu titik masa-masa untuk sulit itu menanjak itu? sekitar tahun itu waktu anak saya masih ini Pak, masa-masa sulitnya itu bukan dari sejak saya menikah sampai anak saya sekolah, saya mengalami masa-masa sulit itu. Dan kalau saya buka toko camilan itu sekitar tahun 11 tahun dari sekarang. Oh, itu 2011, 2012. 2009 lebih. Oh, 2009. Ya. Berarti Jadi, sebelum 2009 itu ya penuh perjuangan. Ya. Tapi sampai sekarang juga jadi berjuang. Pak, jadi waktu kita pelayanan di Ciseeng itu, suami saya sempat pindah bikin gereja di sana, lalu kemudian pelayanan lagi ke tempat lain, membuka lagi di sana, dan kemudian selalu setiap saya pindah tempat tuh suami saya selalu prinsipnya adalah kita tidak membawa apapun. Spacer apapun kita tidak bawa, kita tinggalin semua. Dia buka gereja lalu kemudian dia pergi lagi merintis lagi di tempat lain. Jadi boleh dibilang perjuangan saya mengikut dia tuh benar-benar selalu mulai lagi dari nol. Dan saya pikir kalau seperti ini caranya, saya tidak bisa sekolahkan anak. Apalagi bermimpi bahwa anak-anak saya akan jadi sarjana. Saya berharap sekali bahwa anak-anak saya kelak akan lebih baik dari saya secara pendidikan gitu ya. Jadi saya dengan kemampuan saya, karena saya belajar sendiri otodidak itu Pak, saya bisa membuat blog kebetulan. Saya dengan iman suatu hari saya main ke rumah kakak ipar saya, dia kebetulan seorang pebisnis grosir camilan juga di Cianjur, bisnisnya besar, lumayan besar. Saya foto jadinya, saya foto dia punya toko, saya foto dia punya gudang Pak waktu itu, saya foto dia punya gudang, saya foto dia punya armada pengiriman, dan saya masukin di blog Pak. Saya masukin di blog, saya bilang dengan iman saya katakan ini adalah armada pengiriman saya, ini adalah gudang saya. Dan pada kenyataannya setelah waktu berjalan, blog itu, toko itu menjadi kenyataan buat saya gitu, menjadi kenyataan buat saya. Dan yang ajaibnya, suatu hari saya ambil memang dari gudang itu Pak. Jadi saya nggak bohong gitu, ngerti nggak? Iya. Saya nggak bohong. Saya bilang ini iman saya yang jadi kenyataan. Pada saat saya masukin ke blog, saya tidak melihat bahwa toko itu sudah ada, tetap saya beriman saya akan memiliki bisnis ini. Dan puji Tuhannya, mulai orang-orang lihat blog saya dan mereka mulai rolling untuk beli. Padahal tokonya belum jalan waktu itu Kak. Akhirnya singkat cerita, Tuhan buka jalan semua melalui ada satu peristiwa yang menyedihkan juga sih. Akhirnya saya benar-benar buka dan saya sampai sekarang bisa melihat hasilnya lah Pak ya. Anak saya yang pertama sudah diwisuda, dia sarjana teknik, yang kedua baru mau diwisuda di sarjana ekonomi Universitas Maranatha. Mungkin itu saja yang bisa saya bagikan. Oke, baik Bu Yunia, terima kasih banyak sharing dari Bu Yunia. Tadi waktu saya mendengar cerita Ibu, khususnya terakhir itu sempat terharu. Jadi saya coba merasakan bagaimana perjalanannya Ibu gitu ya. Dan sampai akhirnya tadi ada achievement.
anak-anak juga sampai di wisuda ya Bu. Iya, Jadi puji Tuhan, Mak. itu tentu bukan perjalanan yang mudah. Tadi Bu Betul. Yunia sudah sempat sharing, sudah juga sempat terbesit kata-kata Ibu sangat punya keyakinan, punya iman, faith gitu ya. Nah, itu mungkin juga nanti Bu Sylvia bisa bahas. Jangan-jangan memang di situ strength-nya kita ya, strength-nya Bu Yunia, dan itulah yang membuat menjadi sumber Ibu terus tetap resilience dalam menjalani masa-masa tadi sulit. Ya. Betul, Pak. Terima kasih ya Bu Yunia sudah sharing pengalaman, sudah sharing Sama-sama. satu hal yang membuat kita masuk ke dalam topik psikologi positif ini. Kita akan lanjut, mungkin Bu Sylvia akan membahas dari sudut pandang psikologi positif untuk kasusnya Dr. Kapten Sean dan Ibu Yunia. Silakan, Ibu Sylvia. Baik, Pak. Saya akan coba ya, Pak ya, mengingat ya, Bapak Ibu sekalian, tadi kita sudah mendengar paparan dari Dr. Sean. So I had a conversation with Dr. Sean few days ago before this all arrangement happened, because I share about I was looking for a partner for this session, and then I share with Captain Sean, and he said, okay, because I proposed, is it possible? First, I proposed to Pak Tommy, how if I introduce Team Coach International to be in this program, and Pak Tommy said, okay, let's try. And then I approached Captain Sean, and Captain Sean asking me, he asked me what it's about, and I said about the VIA character, and then suddenly he says, you know, I still remember the expression of Captain Sean. He said, hey, I also got a report. So, jadi Bapak Ibu, strength ini tuh ada, kalau Bapak Ibu lihat di virtual background saya ada VIA ya. Jadi VIA itu adalah salah satu institusi ya Pak Tommy ya. Jadi VIA Character merupakan institusi yang memiliki, nanti mungkin Bu Susi boleh share linknya VIA Character Bu di grup di chat. Barangkali ada yang mau juga setelah ini nanti mau ikut survei. Jadi ini VIA Character menyediakan survei yang free. Kita bisa isi dan nanti kita bisa dapatkan laporannya kira-kira strength kita itu apa sih. Jadi kalau tadi saya sudah coba paparkan ada 24 strength. Nah, apakah perlu ditayangkan kembali Pak strength yang tadi Pak, virtue tadi Pak, screen-nya atau? Boleh untuk mengingatkan kita. Mengingatkan ya. Nanti terus strength-nya Dr. Sean sama strength-nya Bu Yunia ya. Ada nah, juga. Ini strength-nya Bu Yunia, saya mungkin teman Bu ini boleh tolong itu kan ya, atau saya nanti sekalian deh coba sebentar ya. Boleh. Oke. Jadi, nah Bapak Ibu, ini adalah strength dari, sudah munculkah ini Pak? Sudah ya. Muncul. Ya. Jadi di sini ini kan ada 6 ya, ada 6 nilai dan kemudian ada 24 strength. Dari apa yang saya bicara dengan Captain Sean, ternyata Captain Sean itu punya strength di pertama itu di honesty, ada di courage. Ini saya bisa kasih ini nggak ya? Oh, saya nggak bisa. Oops, sorry. Honesty. Bentar ya Kak, kok jadi ke sini? Bentar. Nah, ya, kalau Bapak Ibu lihat di sebelah kiri ini ada courage, di sini ada honesty. Nah, Pak Tommy deh yang saya ternyata nggak bisa. Iya Bu, saya bantu untuk itu lingkari. Ya, jadi honesty yang pertama, Pak ini Dr. Sean. Honesty. Kemudian yang kedua spirituality. Spirituality. Ada di transcendence di bawah yang ungu. Kemudian ada perspektif. Perspektif itu di wisdom sini. Ya. Kemudian creativity. Nah, kalau creativity kita tadi kelihatan banget nih ya. Wah, kita menarik nih kita bahas.
Iya, betul. Kemudian hope. Ada hope. Ya. Itu ada di Hope itu ada di transcendence, Pak, di paling bawah, Transcendence. di paling bawah humor. Sini. Hope. Ya. Ya. Nah, kalau kita lihat dari apa yang sudah terpampang di sini, mungkin Pak kalau dikaitkan dengan perba, saya mohon izin Bapak boleh bantu ya Pak yang meaning kan spirituality. Iya, nanti Nanti saya ya Pak. itu aja, bebas aja Bu. Iya, iya boleh. Jadi Bapak Ibu dari apa yang dipaparkan oleh Dr. Shan itu ternyata pertama itu honesty gitu. Nah, kalau kita lihat honesty dari apa yang beliau sampaikan, mohon izin ya, saya tetap harus buka ini contekan. Jadi supaya saya tidak salah untuk menyampaikan. Jadi honesty, how do you say that in bahasa ya? Honesty is kejujuran ya Pak. Kejujuran ya Pak ya? Iya, benar. Ya, kejujuran. Let me see. Kejujuran itu ada di mana ya? Oke. Honesty itu jadi dikatakan bahwa beliau ini adalah seorang yang jujur. Jadi tidak hanya mengungkapkan kebenaran, namun juga dengan menjalani hidup secara jujur dan tanpa kepalsuan. Katanya dikatakan bahwa orang yang punya kejujuran ini rendah hati dan tidak suka berpura-pura. Ya. Nah, beliau ini adalah manusia yang nyata. Nah, nggak halu kali ya Pak bahasa kita sekarang ya. Bahasa anak-anak sekarang nggak halu gitu. Captain Sean is actually a real person with such of values gitu. Jadi strength-nya itu ada di dalam value ini, bahwa beliau ini memang mengutamakan kejujuran di dalam apa yang dilakukan. Tadi beliau bahkan kejujuran itu bisa dilihat tadi Pak, contohnya ketika beliau katakan gini, once in the moment we don't have the printer ink, the print ink. Iya. We don't have paper, run out of paper and even the money. Jadi nggak ada kepura-puraan bahwa beliau ternyata bisa menyampaikan hal itu gitu loh in front of public. So kalau mungkin dikatakan yang tadinya jadi struggle itu udah jadi testimoni gitu, yang encouraging people. Jadi kita termotivasi Pak ya dengan apa yang disampaikan. Kemudian tadi juga dikatakan spirituality. Ya beliau memang in his life gitu, spirituality itu betul-betul terkoneksi. Tadi dikatakan bahwa beliau itu melakukan ini semua, helping people itu pasti relate dengan apa yang diyakini oleh beliau, bahwa dengan membantu orang lain, dengan membukakan tujuan hidup orang lain, itu artinya beliau itu sudah berpartisipasi di dalam kehidupan yang penuh dengan keyakinan. So, Captain Sean was very yakin atau believe gitu bahwa apa yang sudah dijalankan ini pasti akan ada progres gitu. Tadi dikatakan sempat tutup kantornya gitu kan ya, terus hanya kerja di meja kecil didukung oleh Ibu Grace gitu. But Captain Sean nggak berhenti, tetap menjalankan project-project ini gitu. Nah, terkait dengan hope, tentu ada hope di dalamnya. Ya, ada harapan gitu, nggak putus asa. Jadi ini kekuatan yang ada di dalam Captain Sean uniquely. Perspektifnya itu selalu positif dan kreatif. Kalau bicara creativity, bahkan dari video tadi kita bisa lihat the way Captain Sean itu mengajar. Tadi teman-teman mungkin lihat yang mungkin facilitation yang pakai alat-alat musik begitu. Kita bisa ngelihat bahwa Captain Sean ini di dalam perjalanan karirnya gitu, itu bukan tipikal orang yang statis. Ketika ada krisis tadi nggak terus langsung diem gitu, tapi ya udah move on, jalanin aja. Everyone itu unik, punya strength dan bisa move forward gitu. Mungkin itu yang saya bisa review. Mungkin Pak Tommy bisa menambahkan gitu Pak. Terima kasih. Iya, terima kasih Bu Sylvia. Saya pikir sudah sesuai dengan apa yang tadi disampaikan Dr. Sean ya. Kalau saya tadi highlight ini, beliau sangat tampak di sini courage ini, karena ini honesty ya. Honesty dari cara beliau menyampaikan, dari cara sharing, tampak sekali bahwa ya beliau ini apa adanya gitu, jujur. Kemudian berani ngambil keputusan, courage.
tadi sempat itu kan keluar dari military ya. Ya. Sebelumnya military. Nah, itu ngambil keputusan itu kan nggak gampang. Harus berani dan kita ya udah apa adanya. Jujuran dan penuh didukung lagi dengan spirituality dan hope-nya beliau. Itu beliau yakin disinilah letak ininya, letak jalannya. Walaupun waktu itu belum tahu via mungkin, belum tahu karakter strengths. Nah, tapi beliau sudah punya spirituality itu menuntun beliau untuk menemukan jalan hidup. Dan tadi ya creativity juga tidak diragukan. Kita sempat lihat di video profile beliau, kelihatan bagaimana beliau secara kreatif memanage kelas untuk training, dan itu sangat dibutuhkan untuk menyelenggarakan coaching. Ya, terima kasih Bu Sylvia sudah membahas Dr. Sian. Dr. Sian, terima kasih sudah bersedia dijadikan kasus psikologi positif. Dan ini terima kasih. Kita nggak sembarang orang yang ditugaskan kepada Bu Sylvia, pilih satu orang sosok yang memang role model dan sudah terbukti flourishing. Gitu. Yes. Yeah. Oke, terima kasih Dr. Sian. Mungkin next Bu Sylvia. Oke, kemudian Ibu Yunia. Ibu Yunia itu dari hasilnya nomor 1 adalah spirituality. Nah, kalau kita ngomong spiritual udah ketahuan ya Pak dari testimoninya itu kental sekali dengan warna spiritual gitu, spiritualitas, dan kemudian kepemimpinan. Jadi kepemimpinan yang kedua, ketiga humor. Lalu keempat suka belajar dan yang kelima keberanian. Ya, boleh jadi, diulang, Bu? Boleh Pak. Spiritual. Tadi apa aja? Pertama spiritual justru spirituality. Ya. Spiritual. Yes. Kemudian leadership itu ada di justice ya. Ya. Sini. Kemudian humor ada di transcendence Pak. Transcendence ini ya, humor. Ya. Dan kemudian love of learning di wisdom dan knowledge. Love of learning sini, iya. Dan satu lagi bravery. Bravery itu ada di courage. Courage, ya. Oke. Nah, saya coba ya Pak ya. Oke. Ya, nah, kalau kita lihat sudah jelas tadi, memang salah satu dorongan yang kuat dari Ibu Yunia itu spiritual ya. Jadi spirituality di transcendence, hubungan dengan vertikal itu begitu kuat sehingga memberikan tuntunan buat Ibu Yunia di dalam perjalanan baik karir maupun journey dari kehidupannya. Nah, Pak, kalau untuk Bu Yunia, saya mungkin bisa lebih jelaskan sedikit karena saya sudah sempat memvalidasi Pak hasil dari via karakter ini. Iya. Jadi kalau Bu Yunia katakan, saya bertanya tentang kepemimpinannya ya Pak ya, bagaimana kepemimpinannya di dalam perusahaannya gitu, terus kemudian bagaimana menghadapi timnya. Lalu Ibu Yunia ini rupanya tipikal yang memang beliau ini punya ambition ya Pak ya, jadi Ibu Yunia ini orangnya sangat berambisi sekali untuk sukses, tapi itu bisa dimengerti, mungkin nanti Bapak boleh koreksi saya kalau salah, kalau saya kurang tepat atau menambahkan, tapi saya bisa menangkap bahwa the ambition yang disampaikan oleh Ibu Yunia itu karena Bu Yunia itu mengalami beberapa penundaan. Tadi sempat dikatakan mau sekolah, kalau hasil validasinya waktu itu saya bertanya kenapa memilih menikah gitu. Kenapa? Ya karena dulu diceritakan kalau nanti menikah, setelah menikah akan sekolah, akan melanjutkan kuliah gitu. Ternyata ya Bu ya, ternyata setelah punya anak banyak sekali tantangan, baik dari profesi sebagai istri Bapak Pendeta, kemudian punya anak dan banyak hal seperti itu akhirnya tertunda. Nah, dari ceritaan beliau dikatakan bahwa beliau akhirnya memang terdorong untuk, karena suka belajar, love of learning, belajar secara otodidak. Demikian Pak. Jadi ini saling berkait sekali. Nah, ketika dikatakan punya keberanian, bravery, kita bisa melihat bahwa keputusan-keputusan yang diambil itu menggambarkan Pak tadi ya, masuk ke toko, difoto, dipasang di website ya Pak, which is tokonya belum ada. Itu sebuah courage yang tidak main-main. Jadi itu sebuah keberanian mengambil sikap dengan
dengan perhitungan seperti itu ya. Jadi yakin bahwa ini akan berhasil, percaya bahwa Tuhan akan menyertai, itu dari validasi yang saya dapatkan dari Bu Yunia. Yang menarik Pak, kepemimpinan. Ibu Yunia yang begitu kalau mungkin bahasa lain dikatakan perseverance, tekun mengejar, tapi ternyata di dalam memimpin anak buahnya menarik loh Pak. Kenapa tadi kita bisa lihat banyak, saya sudah lihat statement-statement dari vendor, dari baik vendor maupun kliennya yang memuji tentang keramahan pelayanan di tokonya. Rupanya Bu Yunia menurunkan keramahan itu kepada karyawannya. Bahkan yang menarik adalah ketika ada masalah once the employee made troubles atau ada masalah gitu, Bu Yunia selalu menggunakan sense of humornya untuk menegur si karyawan. Jadi nggak langsung, biasa kalau atasan tuh langsung jeder-jeder gitu ya Pak ya istilahnya. Tapi Bu Yunia tuh tahu diplomatik sekali cara menggiringnya sampai pada akhirnya message-nya tersampaikan, tapi dengan cara yang enak gitu terhadap karyawan, tidak menyinggung. Nah itu sih Pak kira-kira yang saya dapatkan dari Bu Yunia, dan monggo silakan jika ingin ditambahkan dari perspektifnya Pak Tommy, tapi itu yang saya coba analisis dari pendekatan karakter strength ini. Terima kasih Pak. Iya, baik. Terima kasih. Terima kasih Bu Sylvia sudah mencoba meninjau dari Bu Yunia. Saya pikir kombinasi yang bagus ya ini ya, leadership, humor, jadi kepemimpinan, tapi juga yang membuat orang lain itu happy untuk dipimpin ya. Jadi tadi Bu Sylvia sudah sampaikan kalau menegur itu menegur dengan cara yang seminimal mungkin membuat kita merasa tidak nyaman gitu. Ya, saya pikir itu ini salah satu kunci dari suksesnya bisnisnya Bu Yunia. Kemudian ada bravery, ngambil keputusan. Tadi saya ingat keputusan untuk ngikuti suami, itu ini beranilah menjalani hidup dari satu tempat ke tempat lain, mulai dari nol tadi Bu Yunia bilang. Itu bukan kebetulan, tapi memang Bu Yunia punya virtue, punya strength itu. Dan tadi kelihatan sekali spirituality-nya beliau ya. Jadi iya, Pak. Itu juga mungkin yang membuat Bu Yunia taunya suami akan jadi pendeta itu setelah menikah atau sebelum menikah, Bu Yunia? Waktu saya berkenalan pertama kali, dia belum sekolah Alkitab bahkan. Oh gitu. Jadi ya. Jadi setelah menikah tapi dia sudah ada rencana untuk sekolah Alkitab. Oh oke. Ya, jadi itu juga tampaknya yang membuat Bu Yunia ya memang punya Bu Yunianya juga spirituality, jadi setia mendampingi kemanapun Bapak. Ini karena sama-sama di spirituality. Iya. Kalau enggak kuat mendampingi Bapak yang memang pengennya ke spirituality juga ya, karena Ibu sama-sama spirituality. Saya ini, kalau boleh saya cerita sedikit, saya ini juga memang merasa mungkin Sylvia itu ini ya, sahabat saya yang kenal saya dari kecil. Awal. Gitu. Saya banyak cerita pengalaman pribadi saya sama dia. Mungkin dia lebih tahu. Yang saya mau bagikan hanya sedikit saja. Sebenarnya saya itu kenal Tuhan itu bukan kata orang, Pak. Oh. Tapi saya memang benar-benar pengalaman pribadi bertemu Tuhan. Oh. Jadi merasakan pengalaman bertemu Tuhan. Ya. Iya. Jadi saya tidak kata orang gitu, mengambil keputusan ikut agama ini, agama itu ya. Karena saya juga belajar agama lain juga, saya pernah belajar lah ya Pak saya. Iya. Itu memperteguh ya Bu ya, spirituality. Ya, jadi saya mempunyai keyakinan yang pasti apa yang saya ikuti itu benar-benar dari kepercayaan saya sendiri, dan saya sangat percaya bahwa Tuhan itu harus menjadi yang nomor satu di dalam hidup kita. Iya, oke. Baik Bu Yunia.
Terima kasih tambahan informasi Bu Yunia. Ya, ini sesinya sudah waktunya untuk question and answer. Mungkin teman-teman ada yang langsung mau bertanya, open mic, atau mau via meeting chat, atau kasih komentar, boleh supaya mendapatkan sertifikat atau mendapatkan door prize dari Bu Sylvia. Silakan. Adakah yang mau bertanya? Boleh raise hand. Itu Mbak Amelia mau bertanya, Mbak Amelia? Masih mute. Masih mute, Mbak Amel? Mbak Amelia masih di mute. Ya, silakan Mbak. Selamat siang. Selamat siang, Mohon Mbak maaf Amel. saya terlambat tadi Pak. Jadi saya mendengarkan dulu saja pertanyaan dari teman-teman. Tadi waktu mau unmute itu hostnya belum bisa kasih unmute seperti itu. Oke, silakan melanjutkan. Selamat ya untuk Mbak Sylvie, Bu Yunia dan semuanya. Ya, terima kasih. Ada Kapten Sian, Mbak Amel. Ya, ini how to trust ini dari Mbak Santi, Bu. Mungkin juga untuk Kapten Sian, how to trust with your own purpose. It's that like how to know lighting the candle. Is that like how to know lighting the candle? Mbak Santi mau langsung open mic atau cukup nanya seperti ini? Mungkin selamat pagi. Mungkin Kapten Sian atau Bu Sylvia atau gimana Bu Yunia juga bisa. Monggo. How to trust with your own purpose? Is that like how to know lighting the candle? Iya. Yes, Mister. Oh, nanti ada Mas Iskandar sebentar ya, habis ini ya Mas Iskandar. Silakan, Dr. Sian. Oke, untuk saya ya, bagaimana saya mengenali bahwa itu adalah tujuan hidup saya ataupun purpose saya. How to trust that? Because so when we actually do whatever the behaviors we are demonstrating, whatever we are doing, if we feel peaceful inside, that means kita boleh sense we are peaceful inside and it gives us joy, then untuk saya, we are living our purpose. Okay. Joy and peace. Joy and peace. Okay. Yeah, you feel peace because then kita tahu bahwa itu adalah apa yang kita lakukan adalah daripada kita punya purpose. Jadi purpose ni untuk saya kalau izinkan saya kongsi what is purpose? Purpose is how other people benefit from you. Dengan kewujudan Anda, bagaimanakah orang di keliling kita ni benefit from us? That means we got something to give to others. I always say kita di dunia ni bukan untuk menghabiskan makanan ataupun untuk occupy the space. We are here created for somebody else's benefit. Jadi kalau kita sering macam Pak Tommy bagi tahu dan Sylvia bagi tahu, who am I and how people benefit daripada kewujudan saya, bagaimana orang lain boleh benefit, dia boleh memberi satu gambaran what is our purpose and kita boleh sense the happiness when we contribute our strength for other people's benefit. Okay. Thank you, Kapten Sian. Jadi itu jawabannya Mbak Santi. How to trust with your own purpose. It's like it's that like how to know lighting the candle. Berarti kesimpulan, mohon maaf, berarti kesimpulan we know our part, gitu. Betul nggak, Mister? Jadi how to limit our part and how much to do with our part. Apakah seperti itu, Mister? Yeah, we will know. We will know when we play our part to contribute to others. Okay. Thank you, Dr. Sian. Ya. Kemudian ada lagi ini apa bedanya psikologi positif dan afirmasi positif? Mungkin Bu Sylvia.
Ini dari Mas Iskandar. Apa bedanya psikologi positif dengan afirmasi positif? Oke, saya coba jawab ya. Nanti Pak Tommy Ya. lagi-lagi yang membantu. Saya nambahin. Pak Tommy yang menambahin. Ya, tadi kalau dibilang kan psikologi positif itu fokusnya adalah apapun yang kita lakukan, upaya-upaya yang kita lakukan, itu kan ujungnya adalah membawa pada tujuan akhirnya adalah pada kebahagiaan, authentic happiness gitu ya. Jadi ini saya coba untuk jawab perspektif saya ya dengan apa yang saya sudah coba pelajari. Jadi kalau psikologi positif itu karena tadi bergeser bukan bergeser, tapi penambahan dari perspektif yang sebelumnya ada bahwa psikologi itu identik dengan dulunya ya, identik dengan abnormalitas gitu. Sampai tokoh Seligman ini mengeluarkan teori positif psychology yang mengatakan bahwa ternyata kok di dalam diri seseorang itu yang tadi dikatakan unik oleh Kapten Sean, bahwa di dalam diri orang tersebut mungkin kita melihat seseorang itu buruk gitu, tapi seburuk-buruknya orang itu ada nilai positifnya gitu kan ya. Nah, itu berangkat dari sana teorinya. Terus kemudian kalau bicara tentang apa definisinya tadi yang dikatakan bahwa apapun juga upayanya itu dari yang kita lakukan at the end-nya atau ujungnya adalah authentic happiness gitu. Nah, kalau afirmasi positif, mungkin afirmasi positif itu afirmasi itu kan sebuah affirmation ya, atau affirmation itu jadi mengafirmasi gitu kan ya. Jadi mengafirmasi secara positif gitu. Jadi mungkin saya lebih enak pakai contoh gitu. Afirmasi itu seperti misalnya saya pingin kurus, misalnya contoh ya, saya ini gemuk gitu, saya pengen kurus. Tapi bagaimana afirmasi positif saya adalah saya melakukan exercise gitu, tapi saya gantung di depan saya itu baju dengan size 6, misalnya saya size-nya 12, tapi saya taruhnya 6 gitu. Jadi baju itu mengafirmasi saya, memberikan satu penguatan kepada saya, memberikan satu dorongan motivasi gitu untuk saya mengejar apa yang saya mau. Jadi afirmasi positif itu adalah sesuatu yang mendorong positive psychology, yang saya yakini, apa yang saya percayai, tujuan saya ke sana, and I have the positive affirmation. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jadi perbedaan antara afirmasi positif and psychology positif adalah afirmasi positif itu mendukung dari tujuan dari psikologi positif tersebut. Monggo, silakan Pak Tommy, mungkin bisa menambahkan. Oh ya, baik Bu Sylvia, terima kasih. Ini Mas Iskandar ya? Mas Iskandar ada di mana ini? Oh, ini Pak Iskandar. Sorry. Ini saya ya ini Pak Iskandar. Mohon maaf Pak. Ya, Bapak mau ngasih tambahan penjelasan Pak, silakan. Ya, saya tadi mencermati kasus Bu Yunia ya. Saya lihat iya Pak. Sebenarnya ada afirmasi positif di situ ya. Ketika dia menempelkan gambar gudang dan sebagainya, itu adalah afirmasi positif menurut saya ya. Jadi ketika dia sudah menempelkan itu, dia akan dengan psikologi positifnya dia akan menuju ke sana. Karena kalau tidak, dia tidak akan bisa mencapai itu. Karena itu kan sesuatu yang sebenarnya masih di awang-awang ya, masih belum ada kenyataannya. Tapi dia sudah membuat satu bayangan bahwa dia akan punya gudang seperti itu, akan punya toko seperti itu. Itu afirmasinya. Nah, untuk bisa mencapai afirmasi itu, maka dibutuhkan psikologi positif. Karena orang tanpa psikologi positif tidak mungkin bisa mencapai afirmasi positif. Jadi ini ada satu keterkaitan menurut saya ya. Dari sisi bagaimana satu motivasi itu harus didukung oleh adanya satu background atau ada satu supporting dari psikologi positif. Sebab kalau dia negatif thinking atau dia berpikiran yang dia tidak akan mencapai afirmasi itu. Afirmasi itu kan satu gantungan cita-cita tapi yang sebenarnya masih belum ada apa-apanya. Nah, disinilah saya pikir ada keterkaitan antara afirmasi positif dengan psikologi positif tadi. Karena yang disampaikan oleh Bu Sylvie kan ada semacam courage ya, ada semacam keberanian, spiritual, kemudian ada lagi belief ya. Nah, kayak begini kalau nggak afirmasi tidak bisa tercapai tanpa itu.
Gitu. Menurut saya seperti itu ya. Maaf. Iya, benar Pak. Oke Pak. Terima kasih Pak Iskandar. Pak Iskandar dari mana Pak? Dari mana? Dari mana? Sepertinya sangat itu juga. Saya sih sangat antusias dengan banyak psikologi practicing positif. aja dalam human communication antara orang ya. Ya banyak lah. Oke Pak. Terima kasih ya Pak Iskandar ya. Sudah menambah wacana kita. Jadi afirmasi positif itu adalah peristiwa pada saat kita tadi Bu Yunia foto gambar dan mengunggah gambar itu sudah melakukan afirmasi, dan untuk mencapai afirmasi positif itu dibutuhkan beberapa karakter dalam psikologi, dalam kejiwaan Ibu Yunia, sehingga Ibu Yunia yakin bisa mencapai afirmasi positif itu. Iya, terima kasih Pak Iskandar. Frame berpikir yang sangat jelas, ya, memperkuat ini kita tadi. Baik, terima kasih. Kita lanjut ya, Bapak Ibu. Lanjut ke pertanyaannya Ibu Susi. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya, karena waktu juga sudah mepet. Akan dijawab oleh Dr. Sian, oleh Ibu Yunia dan Ibu Sylvie. By knowing the positive character, does it make you more confident? By knowing the positive character, does it make you more confident? Terus yang kedua, by knowing the negative character, does it bother you? Oke. Mungkin mau siapa dulu, bebas aja. Mau Dr. Sian, Bu Sylvia, atau Bu Yunia? Yang senior dulu, aja. Dr. Sian. Oh iya, silakan. Ini sebagai penutup ya. Ini pertanyaan penutup. Oke, thank you, Sus. Oke. Yes. Dengan mengenal positive character, yes, dia akan memberi saya lebih confidence. Sebab saya boleh tahu bukan saja mengenal, tetapi bagaimana kita harus menggunakan positive character kita. It's not just the knowing, tetapi applying. As we say, is knowledge powerful? No. Only applied knowledge is powerful. Jadi di sini mengenal karakter positif dan tahu macam bagaimana untuk mengaplikasikan strength itu akan memberi saya lebih confident. Dan yang kedua, by knowing the negative character, does it bother you? Dia ada dua. Satu, adakah kita nak menghabiskan masa dengan memfokuskan kepada kita punya weaknesses, ataupun kita nak leverage on our strength. Jadi misalnya saya tidak suka accounting macam mungkin Ibu Yunia very good in accounting Saya tak suka figure-figure detail-detail. So it is my weakness for numbers. Tetapi saya tidak mau fokus dan belajar numbers. No, saya outsource saja. Oh iya. Tapi menggunakan strength yang ada saya, leverage on my strength. Jadi bukan selalunya pemimpin bila kita because we are all not perfect. We have got weaknesses. So I believe that we need to focus on our strength and improve the strength. Yes, weakness, we can pay attention to it, but focus on our strength. Thank you. Okay. Thank you, Dr. Sian. It's very insightful ya. Jadi ya memang kita perlu fokus ke ini ya, karakter positif yang kita miliki. Terima kasih. Kemudian Bu Sylvia atau Bu Yunia? Ya, saya coba dulu, tidak apa-apa. Jadi kalau by knowing, sebentar Bu, sambil nanti menunggu sambil nanti kita akan penutupan, teman-teman ambil satu poin positif dari seminar ini ya. Apa dari kata-katanya Dr. Sian atau Bu Sylvia atau Bu Yunia sebagai penutup, tapi nanti setelah kita ada ini, setelah kita. Terima kasih. Silakan lanjut. Ya, jadi kalau bagi saya knowing the positive character itu betulkah membuat lebih confident? Iya, karena dengan mengetahui kekuatan kita, saya jadi tadi seperti yang Kapten Sean juga katakan, kita fokus kepada kekuatan kita. Minimal begini, kita tahu apa yang kita harus lakukan. Saya berada di tracknya gitu. Saya nggak mesti menduga-duga karena saya tahu ini strength saya gitu kan. Jadi dengan memiliki itu saya tahu, misalkan saya salah satunya
katakanlah ini contoh, seandainya saya punya perspektif begitu, saya nggak akan takut gitu bahwa saya akan misleading karena saya mengerti gitu apa yang saya yakini, apa perspektif saya itu put me on the track. Jadi mengetahui, yes, pasti confidence gitu. Lalu dengan yang lemah tadi bagaimana? Yang lemah itu sebetulnya membuat saya jadi belajar rendah hati, belajar jadi humble, bahwa saya punya kekurangan loh gitu. Jadi saya nggak ngawang-ngawang, saya nggak ada di atas bulan terus gitu, tapi saya menjejakkan kaki di bumi. Weakness saya itu menjadi penyeimbang. Jadi balance my life gitu sih Pak, kalau buat saya. Terima kasih. Oke, jadi terima kasih. Tidak apa kita mengetahui kekurangan itu justru kita membuat introspeksi diri, membuat kita humble. Iya Pak, iya Pak, betul. Untuk semakin menyempurnakan. Oke, terima kasih Bu Sylvia. Mungkin Bu Yunia terakhir. Kalau buat saya sendiri, memahami kepribadian kita sendiri itu akan membuat kita bisa mengambil keputusan dalam area hidup kita dengan benar gitu ya, membantu lah. Karena ketika kita mengambil keputusan dengan kita tidak tahu siapa kita, biasanya suka salah gitu, miss gitu ya. Itu sih Pak. Oke, jadi mengetahui siapa kita tadi itu yang virtual strength and virtue karakter itu ya, itu siapa kita. Itu nanti membuat kita tidak salah ambil keputusan dalam menjalani hidup ini. Ya, baik. Terima kasih Bu Yunia sudah sharing. Jadi ini sudah jam 11 kurang 2 menit. Panitia sudah kasih daftar hadir. Jadi Bapak Ibu, teman-teman, para hadirin di sini yang ada di Zoom, mohon diisi daftar hadir. Kita nanti boleh ucapkan terima kasih kepada Dr. Sian, Kapten Sian, terima kasih kepada Bu Yunia, terima kasih kepada Bu Sylvia, sambil ada satu poin yang teman-teman dapat dari seminar ini. Ya, jadi nanti sambil isi absen, sambil isi poin, kita tutup dengan satu lagu sambil kita hening ya. Sambil kita hening, karena psikologi positif itu ya intinya kita menikmati momen lah. Kita bisa menikmati momen mungkin dengan satu lagu atau sambil ngupi-ngupi atau apa gitu ya. Ya, terima kasih ya Dr. Sian, Ibu Sylvia, Ibu Yunia, terima kasih atas nama program studi Magister Psikologi Universitas Tarumanagara. Kami sampaikan terima kasih banyak. Semoga sukses selalu Dr. Sian, Ibu Yunia, dan Bu Sylvia. Ya, terima kasih. Kita grup foto dulu ya Pak? Grup foto dulu boleh? Iya, kita grup foto. Ya. Oh ya, satu lagi Pak, ya bagi yang tadi merasa bertanya, boleh ninggalkan nama dan nomor telepon untuk nanti dikirimi door prize-nya. Oh iya, iya. Iya, 5 orang penanya, silakan. Ya. Silakan. Ya, di chat room. Oke, kita foto dulu ya. Siapa nih multimedia, please? Ya. Oke, kita foto dulu ya. Semua boleh on cam. Yang bisa. Oke. Silakan sambil ditulis di meeting chat. Oke. Ada lagi yang mau? Mungkin ininya di apa? Nah, biar bisa galeri ya. Galeri berarti ya? Iya. Ya. Oke. Kita foto ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Sudah. Ya. Sudah, terima kasih ya administrator multimedia. Terima kasih Bapak Ibu semua. Jadi terima kasih. Ya, terima kasih Pak Ezra.